Saat ini saya sedang melakukan sasar susur di area Wonogiri dan informasi masyarakat di lokasi ini ada indikasi komponen dari bangunan candi. Seperti bisa dilihat bersama di sini, ini ada lingga patok, kemudian juga ada antefak yang ini merupakan bagian-bagian komponen dari candi, bagian atap ya. Dan ini juga bisa kita lihat di sini ada yoni. Rupanya yoni ini ditumpuk, ada 2 yoni ditumpuk menjadi 1. Bisa dilihat di sini ada untuk menempatkan lingga. Dan ini di bawah ceratnya terdapat ular naga bermahkota yang merupakan simbol penjaga air suci atau air amerta. Dan yoni di bawahnya rupanya ini sudah patah menjadi 2 ya, termasuk ular naganya, ini juga tinggal bagian kepalanya saja. Dan ini bisa kita lihat juga, ini adalah komponen kala yang merupakan bagian dari ambang pintu masuk. Kalau melihat dari ukurannya ya, kadang kalau yang lebih kecil juga bisa ditempatkan di relung candi. Sebagian besar permukaan batu telah ada lumut kerak atau yang disebut dengan lichen. Ini merupakan organisme antara jamur dan alga, dan ini memang sangat sulit untuk dibersihkan dengan pembersihan biasa dan memang harus dengan treatment bahan kimia khusus. Ini lokasi areanya datar, namun ini merupakan area yang lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya. Makanya lokasi ini disebut dengan punden atau tempat yang kalau menurut artinya yang dipundi atau dihormati atau disakralkan begitu. Dan ini juga masih ada di sini rupanya juga yoni ya. Ini bagian-bagian kemuncak atap candi, dan ini yoninya, dan di bagian ceratnya atau di bawah ceratnya terdapat arca tokoh. Menurut masyarakat ada yang mengatakan bahwa benda-benda ini berasal dari lokasi lain, dan ada masyarakat yang mengatakan bahwa benda-benda ini dari dulu memang sudah berada di lokasi ini. Selain dengan adanya benda-benda yang merupakan komponen bagian dari bangunan candi ini, kalau mengamati dari tata lingkungannya seperti tanah yang ditinggikan sehingga memunculkan toponim punden, kemudian juga tidak jauh dari lokasi ini terdapat aliran sungai, ini sangat memungkinkan bahwa lokasi ini dahulu mengindikasikan adanya suatu bangunan candi. Data lainnya juga di lokasi ini ditemukan banyak fragmen bata dengan berukuran besar yang tentunya sudah tidak diproduksi saat ini. Berarti nak dipastikan niki kan sudah bongkaran saking riku nggih sing di situ aku nggih. Tapi di sini juga banyak kok, Pak. Ya bongkaran di situ atau bekas galian di sini. Dahulu di lokasi ini ditemukan tatanan ataupun struktur dari bata pada dinding tebingnya ataupun bahkan di tengah lokasi ini yang membentuk suatu pelataran. Apakah ini merupakan pancama buta atau 5 elemen asal-usul dari kehidupan yang diwakili oleh keberadaan bahan bata? Asumsi ini hanya merupakan dugaan ataupun pengamatan awal saja, dan tentunya diperlukan kajian ataupun penelitian yang menyeluruh dan lebih mendalam lagi. Sasar susur kesasar menyasar dan menyusuri jejak peradaban di Sukoharjo. Suasana panas namun sejuk karena berada di persawahan. Tampak di depan layar ada semacam gumuk di Desa Bowan. Kita harus menyeberangi kali kecil ini untuk sampai di lokasi. Nanti kita lihat ada apa di sana.
masuk di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada peta Belanda tahun 1930-an, lokasi ini juga masih atau berbentuk bukit, namun tidak sekecil ini karena tentunya sudah tergerus oleh lahan pertanian di sekelilingnya. Vegetasinya cukup rapat di sini. Masih bersama-sama dengan Dinas Kebudayaan Sukoharjo dan Surakarta Heritage Society melakukan penyusuran bersama-sama. Nah ini loh Pak, dulu kan saya kan dapat laporan itu, terus saya masuk ke sini, dan nemu kayak gini, terus di pinggir-pinggir itu banyak sekali, jadi ting longkrah itu apa? Saya kemarin ke daerah Candi itu di Wonosari, di Wonosari yang Klaten ini, yang polsek belakang polsek Klaten. Itu kalau itu batunya utuh, jadi kemarin diukur itu 22 kali 30, tebalnya 10 cm. Nah, saya tidak tahu apakah di sini juga nanti mungkin bentuknya kayak gitu atau tidak, saya tidak tahu. Yen cendang itu lho. Mboten. Polsek Wonosari. Majus gede lagi ngiri. Kiri meleh. Mari kita telusuri apakah jejak-jejaknya masih ada sehingga kita memperoleh informasi yang memadai. Foto-foto berserakan yang kelihatan di sana. Kan mereka betul ya. Saling enggak? Nah, Itu Hindu. Palen ini sisan ya. Semutnya. airan anu nih ya. Apa? Struktur apa sisa. Mungkin katanya di sekeliling ini dulu fotonya. Ini setelah berkeliling kita belum menemukan adanya jejak struktur atau tatanan bata atau mungkin juga komponen-komponen dari bangunan candi juga belum kita temukan di sini. Kita cari lagi petunjuk-petunjuk yang lainnya. Ini ada bata yang memang ukurannya besar, juga tidak diproduksi saat ini. Prosentase temuan bata di permukaan pun masih sangat jarang ditemukan di sini ya. Ini saya cari-cari masih sulit kita menemukannya. Ini ada fragmen bata yang ukurannya cukup besar ya. Nanti kita ukur. Tampaknya ini bukan struktur bata. Kita coba lepas dulu untuk kita identifikasi sebentar. Ini dimensi tebalnya dan di bawahnya tidak ada bata lagi ya, jadi ini memang bukan struktur. Kita coba ukur lebih tepat lagi dengan meteran ya. Kita lihat yang utuh ini adalah bagian lebarnya, ini 20 cm. Dan tebalnya adalah 8 cm. Dan jika kita bandingkan dengan bata-bata yang telah ditemukan pada candi-candi masa Mataram kuno, ukuran-ukuran yang atau ukuran bata yang ada di lokasi ini lebih relevan ya daripada bata-bata dari masa kolonial Belanda. Dan dari tadi saya juga belum menemukan ukuran bata secara utuh di lokasi ini, dan jumlahnya pun masih sangat minim sehingga masih sangat sulit untuk diidentifikasi. Dan kurang lebih 150 meter ke arah utara sana juga terdapat aliran sungai. Secara arkeologis lokasi ini masih sangat minim datanya, dan semoga di kemudian hari lokasi ini segera dapat menunjukkan eksistensinya.